berjumpa lagi di mata pelajaran sejarah kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bagi rakyat Yogyakarta khususnya dan bangsa Indonesia ini pada umumnya hendaknya memahami kapan diadakan Kongres Perempuan Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai Hari Ibu, tanggal 22 Desember. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengetahui sejarah Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. Yang kedua, memahami makna dari Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. Yang ketiga, mengaplikasikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang tercermin dalam Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, selanjutnya pada tanggal 20 sampai 25 Desember 1928 di dalam Joyodipuran yang sekarang digunakan untuk kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya di Jalan Brigjen Katamso 139 Yogyakarta, diselenggarakanlah Kongres Perempuan yang pertama. Terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia pertama ini merupakan momentum yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan. Nah, selanjutnya seperti apa pemikiran-pemikiran yang melandasi Kongres Perempuan? Jadi, Kongres Perempuan ini terjadi, terlaksana, terlahir karena adanya pemikiran-pemikiran dari berbagai pihak, dari berbagai organisasi-organisasi perempuan. Yang pertama, hal yang melandasi Kongres Perempuan yaitu dari ketua komite, yaitu supaya Kongres Perempuan Indonesia menjadi badan pemufakatan untuk segala perkumpulan perempuan Indonesia. Hal ini jalannya seperti perkumpulan biasa, seperti organisasi-organisasi biasa, supaya badan pemufakatan itu mengeluarkan surat kabar untuk pergaulan antar pengurus dan anggota-anggota. Maka pendirian redaksi menurut tempat kedudukan kediaman pengurus. Selanjutnya supaya mendirikan studi fonds untuk anak-anak perempuan yang akan melanjutkan sekolah menengah dan perguruan tinggi tetapi tidak dapat menanggung ongkosnya atau tidak memiliki uang untuk melanjutkan ke sekolah tingkat yang lebih tinggi, supaya memberikan mosi kepada pemerintah yang termuat permintaan supaya pemerintah besar dengan selekas-lekasnya memberi fonds janda dan anak-anak yatim Indonesia diberikan selamanya. Jadi ini adalah mosi kepada pemerintah agar pemerintah bisa membantu janda dan anak-anak yatim di Indonesia. Selanjutnya Rukun Wanodoyo Welf, dia memberikan landasan pemikiran supaya Kongres Perempuan menjadi persatuan dan semua kaum istri di Indonesia. Setelah menguraikan asas-asas sendiri, maka dalam permusyawaratan besar itu hendaknya dilarang akan membicarakan agama. Kenapa? Karena ini adalah perserikatan yang bersifat umum, maka di dalamnya tidak diperbolehkan untuk membicarakan hal-hal yang sensitif berkaitan dengan agama. Jadi yang bersifat umum saja. Karena nanti apabila membicarakan bersifat agama, banyak sekali persatuan-persatuan wanita yang bersifat keagamaan seperti persatuan wanita Katolik seperti Aisyah yang dimiliki Muhammadiyah, lalu selanjutnya Fatayat Muslimat yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Selanjutnya Panti Krido Wanito dari Pekalongan. Nah, jadi Panti Krido Wanito Pekalongan ini memberikan sebuah pemikiran supaya Kongres Perempuan Indonesia mengadakan majelis yang memperhatikan persaudaraan dan mempertolongkan semua perhimpunan yang sudi. Ini bahasanya dengan bahasa saat itu dalam pergaulan dengan majelis itu, maka majelis itu dinamai Majelis Perserikatan Putri Indonesia, mengeluarkan surat kabar seperti korespondensi. Maka hal berkaitan dengan ongkosnya,
berkaitan dengan dana-dana yang ditanggung oleh perhimpunan secara bersama-sama, secara gotong royong. Selanjutnya ada JIB, itu Jong Islami Tenbon, supaya Kongres Perempuan Indonesia membuat mosi dan rat agama. Jadi rat agama itu kalau sekarang pengadilan agama gitu. Kalau dulu rat agama itu diganti pengadilan kepenghuluan, dan sekarang diganti menjadi pengadilan agama, tentang mengencangkan hak perempuan, menguatkan hak perempuan yang sudah tersebut di dalam agama Islam. Lalu selanjutnya, bolehlah Kongres Perempuan Indonesia mendirikan badan atau mengadakan kursus yang mempelajari hal hygiena agar supaya anggotanya atau muridnya dapat mempelajari kampung-kampung atau di desa-desa. Nah, ini sangat penting sekali anak-anak. Jadi mungkin kalian pernah mendengar apa sih hygiena tersebut? Jadi hygiena ini adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Intinya kursus hygiena itu kursus tentang kebersihan perseorangan gitu ya. Bagaimana caranya kita untuk memelihara diri sendiri agar terhindar dari berbagai penyakit. Itu anak-anak. Selanjutnya ada Nahdlatul Fatayat. Nahdlatul Fataat. Dia memberikan gagasan oleh karena kaum perempuan belum dapat suatu papan pendirian kanak-kanak perempuan. Jika Kongres Perempuan mendirikan papan itu, maka berhubungan dengan ini dijelaskan supaya anak-anak perempuan dimaksudkan Patvinteris di negeri yang sudah ada perkumpulan perempuan Indonesia, diupayakan pendirian Patvinteris itu. Jadi apa sih Patvinteris itu? Mungkin kalian pernah mendengar ya, ada yang tahu Patvinteris itu adalah ya sebuah organisasi ya, organisasi persatuan, organisasi panduan sehingga dibuat perkumpulan perempuan Indonesia. Lalu selanjutnya, supaya talak perkawinan ditambah lagi, berkaitan dengan peraturannya, jika laki-laki menjalankan muhlimo dan diperingatkan istrinya tidak berhenti, supaya penghulu memberi izin rafah bagi istri atau menjatuhkan talak yang ke-1. Muhlimo. Jadi muhlimo ini sangat penting kita pahami. Jadi kalian sering mendengar istilah muhlimo ya. Ini adalah sebuah filsafat, sebuah ajaran Sunan Ampel tentang tidak bolehnya melakukan perbuatan tercela. Lalu selanjutnya, apa saja sih muhlimo itu? Jadi ini sangat penting ya. Intinya berkaitan dengan maksiat ya. Jadi ya dilarang untuk bermain judi, bermain wanita, mencuri, lalu selanjutnya menggunakan barang-barang haram seperti candu, ganja, lalu ya intinya muhlimo ini adalah tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.
gitu. Baik, selanjutnya HB Aisyah, supaya Kongres Perempuan Indonesia itu menjadi suatu badan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari perkumpulan-perkumpulan Hindia Timur yang mau dan setuju. Maksud perhimpunannya itu menjadi perantaraan persatuan antara perkumpulan satu dengan lainnya, menjadi hakim pemisah kalau ada perselisihan antara perkumpulan satu dengan lainnya, menunjukkan jalan kemajuan yang utama lagi sempurna kepada perkumpulan yang sudah menjadi anggota. Lalu perkumpulan itu supaya diadakan pimpinan sedikitnya 9 orang perempuan. Pimpinan itu dipilih dari perkumpulan perempuan se-Indonesia Timur yang sepakat menjadi anggota. Besarnya atau garis-garis besarnya, garis yang terpenting, tiap tahun mengadakan kongres, lalu mengeluarkan surat kabar, lalu lain-lain ikhtisar yang sekiranya mengungkapkan maksud tersebut. Di ikhtisar adalah garis-garis besar atau inti dari sebuah teks ya. Nah, selanjutnya untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan ini, Kongres Perempuan pertama Indonesia, setelah dibicarakan selama 1 minggu, kemudian berhasil dibentuk Komite Kongres Perempuan Indonesia yang terdiri dari yang pertama Saudara Ismudiati dari Wanita Utomo, lalu Sunaryati dari Perhimpunan Indonesia, Saudara Sukapila dari Jong Islam Itenbon, Nyi Ki Hajar Dewantoro dari Taman Siswo, ini adalah istri dari Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya R.A. Suponto dari WO Wanita Utomo, lalu Siti Mujiah dari Aisyah, Raden Ajeng Harjodiningrat dari Wanita Katolik, Siyatemi dari Perhimpunan Indonesia, Siti Hayinah dari Aisyah, dan Bu Murjati dari Jong Java. Di banyak sekali organisasi-organisasi kewanitaan saat itu yang mengikuti kongres ini. Nah, setelah persiapan selesai, maka pada malam Ahad 22 sampai 23 Desember 1928 sebagai permulaan diadakan resepsi untuk kaum perempuan dan laki-laki. Jadi ternyata Kongres Perempuan ini tidak hanya khusus untuk perempuan saja, tapi juga menghadirkan ya persatuan-persatuan perkumpulan dari kaum laki-laki. Dan kaum laki-laki dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dibuka oleh ketuanya yaitu Raden Ajeng Sukonto. Kongres ini dihadiri lebih dari 1.000 orang, bayangkan ya. Sangat luar biasa, itu menunjukkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, sebuah embrio ya, yang nantinya melakukan pergerakan sehingga terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini adalah persatuan-persatuan yang mengikuti kegiatan tersebut. Ini banyak sekali, ada 30 perkumpulan wanita dan 21 perkumpulan laki-laki. Ada Putri Budi Sejati dari Surabaya, Putri Indonesia Surabaya, Wanita Katolik Solo, Rukun Manodoyo Jakarta, Wanita Sejati Bandung, Putri Indonesia Mataram, lalu Dharma Laksmi dari Salatiga, Budirini Malang, sampai Utusan Istri Sumatera juga mengikuti kegiatan di Yogyakarta pada 1928. Pada saat itu Indonesia belum lahir. Ini menunjukkan bahwa sebelum Indonesia belum lahir, persatuan dan kesatuan itu sangat luar biasa ditunjukkan oleh para perempuan dan laki-laki saat itu, para generasi-generasi muda saat itu. Dari perkumpulan laki-laki ada Budi Utomo, PNI, sampai SIAP ya. Ini sangat luar biasa, sangat kompak, dan tentunya hal ini sangat penting. Kita sebagai generasi muda harus mencontoh terjadinya Kongres Perempuan satu berkaitan dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, selanjutnya adalah keputusan-keputusan Kongres. Apa sih keputusan-keputusan Kongres saat itu? Yaitu yang pertama, mendirikan Badan Federasi bersama, berserikat, berkumpul
yaitu Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI atau P3I. Lalu selanjutnya yang kedua, menerbitkan surat kabar yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI. Anggota-anggota redaksinya terdiri dari Nyi Hajar Dewantoro, Nyi Haja Hajina, Nyi Ali Sastro Ami Joyo, Nyi Ismudiati, Nini Budia, dan Nyi Sunaryati. Jadi kalau Nyi itu berarti sudah menikah, kalau Nini itu belum menikah atau masih gadis itu. Lalu mendirikan studi Fonus yang akan menolong gadis-gadis atau perempuan-perempuan yang tidak mampu. Lalu selanjutnya memperkuat pendidikan kepanduan putri, mencegah perkawinan anak-anak. Nah, karena mungkin anak-anak itu belum balik, belum dewasa, sehingga perkumpulan ini salah satu tujuannya adalah mencegah perkawinan anak-anak gitu. Lalu mengirimkan mosi kepada pemerintah agar secepatnya diadakan Fonus bagi janda dan anak-anak. Lalu tunjangannya bersifat pensiun understated, tidak boleh dicabut. Sekolah-sekolah putri diperbanyak. Mengirimkan mosi kepada Rat Agama agar tiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama. Nah, selanjutnya Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1998 memiliki usaha-usaha antara lain mengadakan kongres setiap tahun untuk membicarakan kedudukan perempuan Indonesia, menerbitkan surat kabar yang merupakan sarana untuk membahas soal-soal perempuan, menjadi hakim pemisah untuk mendamaikan anggota-anggota yang berselisih. Jadi jika ada anggota-anggota dari perserikatan yang berselisih, berkonflik, dengan adanya P3I ini menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah itu dengan bijaksana, dengan musyawarah dan mufakat. Lalu tempat kedudukan pengurus P3I ditetapkan menurut jumlah anggota. Untuk pertama kali di Yogyakarta atau Mataram gitu ya, karena saat itu negara kita belum terbentuk, maka dari itu Yogyakarta saat itu masih menjadi sebuah kesultanan. Mataram Islam menjadi tempat kedudukan pengurus. Lalu penetapan Hari Ibu ini yang penting ya. Nah, pada tanggal 23-27 diselenggarakanlah Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung. Nah, dalam kongres ini ditetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Mungkin kalian bertanya-tanya sih, landasan apa tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu? Nah, ini ya. Jadi landasannya pada saat itu terjadi sebuah pertemuan Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 23-27 ditetapkanlah tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Lalu selanjutnya pada tanggal 16 Desember 1959 Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959 menetapkan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember sebagai hari nasional yang bukan hari libur. Di hari nasional yang bukan hari libur. Nah, demikian anak-anak materi berkaitan dengan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. Intinya adalah dari uraian materi tadi menggambarkan bahwa semangat nasionalisme dan patriotisme itu sangat luar biasa, tercermin dalam jumlah peserta yang hadir lebih dari 1.000 orang. Kalau kita lihat yang saat ini dijadikan kantor BPNB itu sangat kecil sekali, tidak begitu luas, tapi mampu menampung lebih dari 1.000 orang. Ini menandakan euforia yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang tujuannya adalah nantinya ya untuk menjadi negara yang merdeka. Ini sangat penting sekali, dan semangat-semangat persatuan, semangat-semangat nasionalisme itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika ada berita hoax yang tidak benar yang
bertujuan untuk mengadu domba, memecah belah persatuan masyarakat. Kalian setelah mempelajari ini, kalian bisa memberikan pengarahan-pengarahan atau menelusuri berita-berita yang tidak benar dan memberikan pencerahan kepada teman-teman kalian yang mungkin termakan berita tersebut, sehingga tidak terjadi perpecahan. Nah, ini sangat penting, persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu saja anak-anak materi dari Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.